Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video mengenai materi luas segi 4 dan segi banyak beraturan. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mencari luas segi 4 ketika segi 4 yang disediakan itu adalah segi 4 sembarang. Jadi, ini ada segi 4 sembarang, segi 4A, B, C, D. Kemudian segi 4 tersebut memiliki diagonal AC dan BD, dan kedua diagonal tersebut berpotongan di titik P. Nah, misalkan sudut DPA itu adalah alfa, sudut DPA itu adalah alfa. Kemudian, untuk mencari luas segi 4 ABC, kita pecah bangun tersebut menjadi dua buah segitiga ADC dan segitiga ABC. Nah, masing-masing segitiga tersebut juga kita pecah lagi menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga ADP dan segitiga CDP. Nah, kita olah satu-satu. Yang pertama, luas segitiga DAC. Luas segitiga DAC itu kan bisa kita dapatkan dari luas segitiga ADP ditambah dengan luas segitiga CDP. Nah, luas segitiga ABC kita gunakan rumus luas segitiga jika diketahui ini ya, rusuk-rusuknya dan sudut apit pada kedua rusuk tersebut. Jadi, ini bisa kita rumuskan sebagai setengah kali AP kali PD kali sin alfa. Kemudian untuk luas segitiga CDP pun juga sama, kita gunakan rumus setengah kali CP kali DP kemudian sin. Nah, sin ini kan berarti dia besarnya adalah 180 dikurangi alfa. Setelah itu, luas DAC sama dengan setengah kali AP kali PD sin alfa ditambah setengah kali CP kali DP. Nah, ini adalah relasi sudut di kuadran 2 di mana sin itu bernilai positif ya. Berarti ini kan sama aja dengan sin alfa. Nah, kemudian ini kan ada elemen-elemen yang sama untuk kedua suku. Jadi kita keluarkan. Di sini kan di keduanya ada setengah, kemudian ada PD ini atau DP sama aja ya. PD, kemudian sin alfa. Nah, sisanya adalah AP ditambah CP, di mana AP ditambah CP itu adalah panjang diagonal AC. Jadi ini kan sama aja dengan diagonal AC ya. Jadi kita punya setengah kali PD kali AC kali sin alfa. Nah, itu kita simpan dulu. Kemudian dengan cara yang sama untuk mencari luas segitiga ABC itu bisa kita dapatkan sebagai luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali BP gitu ya. Setengah kali BP terus kali diagonal AC kali sin alfa. Gitu. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian mencarinya sama seperti ini ya. Sehingga luas segi 4 ABCD itu bisa kita dapatkan dari luas segitiga DAC ditambah luas segitiga ABC, di mana luas segitiga DAC ini tadi rumusnya adalah setengah kali PD kali AC kali sin alfa, ditambah dengan luas segitiga ABC adalah ini setengah kali BP kali AC kali sin alfa. Nah, ini caranya sama untuk komponen yang sama kita keluarkan. Di sini ada setengah dan AC, kemudian ada sin alfa ya. Jadi setengah AC sin alfa bisa kita keluarkan, sisanya tinggal PD ditambah BP, di mana PD ditambah BP itu adalah diagonal BD. Ini adalah diagonal BD. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa luas segitiga ABC itu sama aja dengan setengah kali AC kali BD sin alfa. Itu adalah luasnya. Jadi luas segi 4 sembarang ABCD itu dirumuskan dengan setengah kali diagonal-diagonalnya. Diagonal-diagonalnya adalah AC dan BD, kemudian kita kali dengan sudut yang dibentuk oleh kedua diagonal tersebut. Seperti itu. Lanjut ya.
Kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan luas segi 4 ABCD jika panjang diagonal AC-nya 6, BD-nya 10, dan sudut yang dibentuk oleh kedua diagonal tersebut adalah 60 derajat. Nah, kita langsung masuk ke rumus saja. Rumusnya tadi adalah setengah kali diagonal-diagonalnya berarti AC kali BD, kemudian sin sudut di antara dua diagonal tersebut yaitu 60 derajat. Yaitu setengah AC-nya 6, BD-nya 10, sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi kita dapatkan ini bisa dicoret 3, terus ini 5. Nah, sehingga jawabannya adalah 15 akar 3 cm persegi. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk yang contoh kedua ini, kalian bebas berkreatif untuk mencari luas dari segi 4 yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, kalau misal tidak bisa kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa mencarinya menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang sudah pernah kita pelajari. Kita bisa menggunakan aturan kosinus atau nanti kita bisa menggunakan rumus luas segitiga yang sudah pernah kita pelajari. Nah, segi 4 tersebut kan terbentuk dari dua buah segitiga. Jadi kita bisa menghitung luas masing-masing segitiga yang ada pada gambar tersebut. Tetapi untuk bisa mencari luas dari segitiga yang pertama, ini kan sudah bisa ya karena di sini sudah diketahui panjang rusuknya dan sudut AP di antara kedua rusuk yang diketahui. Tetapi pada segitiga yang bawah ini atau yang kedua, di sini belum ada sudutnya. Jadi kita harus tahu ini sudutnya itu berapa derajat. Caranya dengan kita gunakan aturan kosinus. Nah, untuk mencari aturan kosinus yang sesuai dengan notasi sisi, salah satu sisi dalam segitiga tersebut ada yang belum diketahui, yaitu sisi QS. Jadi untuk sisi QS itu kita bisa cari menggunakan aturan kosinus pada segitiga yang pertama. Jadi langkah pertama, pada segitiga QPS, kita gunakan aturan kosinus untuk mencari panjang sisi QS. Jadi QS kuadrat itu sama dengan PQ kuadrat ditambah PS kuadrat dikurangi 2 kali PQ kali PS kali cos P. Sama dengan PQ-nya adalah 4 berarti 4 kuadrat plus 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 kali cos 100. Kita hitung 16 ditambah 36 dikurangi 2 kali 24 cos 100 itu kan bukan sudut istimewa, jadi kita hitungnya menggunakan kalkulator. Cos 100 itu didapatkan hasilnya adalah min 0,17, sehingga ini kalau kita hitung hasilnya adalah 60,16. Nah, kita biarkan seperti itu dulu ya. Sekarang kita mau cari besar sudut R menggunakan rumus kosinus juga. Jadi kita fokus ke segitiga QRS. Cos R itu rumusnya adalah ini, berarti Q kuadrat ditambah S kuadrat dikurangi R kuadrat per 2 kali Q kali S. Kita masukkan, Q-nya adalah 4 kuadrat, S-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi R kuadrat. R itu kan QS ya, ini kan sama aja dengan R kuadrat. QS-nya itu bernilai 60,16 per 2 kali 4 kali 5. Nah, ini kalau kita hitung yang atas hasilnya adalah negatif 9,16 per yang bawah sama dengan 40. Sehingga kalau kita hitung lagi hasilnya adalah negatif 0,48. Itu baru cos R-nya. Sehingga besar sudut R-nya itu adalah kita carinya menggunakan arkes cos. Arkes cos negatif 0,48 itu sama dengan 118,69 derajat. Nah, kalau sudah, kita bisa mencari luasnya. Luas masing-masing segitiga. Yang pertama, luas QPS terlebih dahulu. Itu sama dengan setengah kali rusuk-rusuknya adalah 4 kali 6 kali sin 100. Ini kita hitung 2 jadi 12, sin 100 itu adalah 0,98. Ini juga mencarinya menggunakan kalkulator. Maka hasilnya adalah 11,76 cm. Kemudian luas segitiga QRS itu sama dengan
setengah kali rusuk-rusuknya 5 kali 4 kali sin dari sudutnya tadi adalah 118,69 derajat. Ini kita coret, jadinya 10 kali sin 118,69 derajat itu adalah 0,88. Sehingga luasnya adalah 8,8 cm persegi. Sehingga luas segitiga PQRS itu sama dengan gabungan dari keduanya, 11,76 ditambah dengan 8,8. Maka hasilnya adalah 20,56 cm persegi. Seperti itu. Lanjut ya. Kita lanjut ke segi 5 beraturan. Nah, jadi ini adalah gambar segi 5. Segi 5 tersebut berada di dalam sebuah lingkaran. Nah, dari situ kan kita bisa memberikan penyimbolan dari masing-masing titik sudut pada segi 5 tersebut, yaitu segi 5A, B, C, D. Kemudian kita tentukan pusat dari lingkaran dan kita dapatkan. Nah, jari-jari lingkaran yang ditarik dari pusat O ke masing-masing titik sudut pada segi 5. Nah, gambar berikut adalah segi 5 beraturan dengan titik-titik sudut terletak pada lingkaran berjari-jari R. Jadi titik-titik sudut A, B, C, D, E itu berada di lingkaran. Kemudian jari-jari lingkaran tersebut adalah R. Jadi ini semua panjangnya adalah R. Kemudian O adalah titik pusat lingkaran dan S adalah panjang sisi atau rusuk segi 5. Jadi ini adalah panjang sisinya segi 5 ya. Itu disimbolkan dengan S. Ini S, 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 S. Dari gambar tersebut kan kita tahu ya bahwa terbentuk 5 buah segitiga yang sama atau kongruen pada bangun segi 5 tersebut. Nah, masing-masing segitiga tersebut memiliki sudut berapa di sini? Kita cari ya besar sudut dalam segitiga tersebut. Misal kita mau nyari besar sudut AOB. Besar sudut AOB itu besarnya sama dengan sudut BOC, sama juga dengan sudut COD, sama juga dengan sudut DOE, juga sama dengan sudut EOA. Besarnya adalah karena satu putaran itu sama dengan 360 derajat, maka kita bagi dengan 5 karena di sini ada 5 buah segitiga. Maka masing-masing segitiga tersebut besar sudutnya adalah 72 derajat. Nah, untuk mencari luas segi 5, jika diketahui jari-jari lingkaran luarnya, maka rumus yang kita pakai itu kita memanfaatkan luas segitiga terlebih dahulu. Kita mencarinya dengan menghitung atau menentukan luas dari salah satu segitiga yang membangun segi 5 tersebut. Nah, misalkan kita mau mencari luas segitiga AOB. Luas segitiga AOB itu sama dengan setengah kali rusuk-rusuknya ya, sisi AO dan sisi BO. AO kali BO sin sudut dari AOB sama dengan setengah, AO-nya itu adalah R ya, karena jari-jarinya kan panjangnya sama untuk setiap lingkaran. Kemudian BO-nya juga R, kemudian sin sudut AOB tadi kan besarnya sudah kita cari, besarnya adalah 72 derajat. Jadi ini kalau kita hitung jadi setengah kali R kuadrat kali sin 72 derajat. Nah, ini baru satu segitiga. Dalam segi 5 tersebut kan ada 5 segitiga. Jadi untuk luas segi 5 A, B, C, D, E itu dirumuskan dengan 5 kali setengah kali R kuadrat sin 72 derajat. Atau bisa juga kita tulis sebagai 5/2 R kuadrat sin 72 derajat. Itu adalah rumus luas segi 5 A, B, C, D, E. Seperti itu. Ini jika diketahui jari-jari lingkaran luarnya. Kita pakai rumus itu. Nah, sekarang jika yang diketahui adalah sisinya, bukan jari-jarinya. Sisinya itu yang ini ya.
Nah, kita memanfaatkan rumus mencari luas segitiga jika diketahui sudut, sisi, dan sudut. Jadi kita perlu tahu ini besar sudutnya berapa. Nah, untuk mengetahui besar sudut ini, kita harus mengetahui ini. Masing-masing sudut pada segi 5, di tiap titik sudutnya itu berapa. Nah, untuk mencarinya kita membutuhkan ini. Pernyataan tersebut, jumlah sudut segi N dapat dihitung menggunakan rumus N-2 kali 180 derajat, dengan N-nya itu harus bernilai lebih dari sama dengan 3 ya. Nah, karena di sini adalah segi 5, maka jumlah sudut dalam segi 5 beraturan itu sama aja dengan 5 dikurangi 2 kali 180 derajat. Berarti 3 kali 180 derajat itu sama dengan 540 derajat. Nah, sekarang kalau total atau jumlah sudut segi 5 tersebut adalah 540 derajat, berarti masing-masing titik sudut ini besar sudutnya berapa? Nah, berarti kan kita tahu bahwa besar sudut A itu sama dengan besar sudut B, sama dengan besar sudut C, sama dengan besar sudut D, juga sama dengan besar sudut E, di mana besarnya adalah total keseluruhan atau 540 derajat dibagi dengan banyak sudutnya, banyak titik sudutnya itu ada 5, sehingga besar sudutnya adalah 108 derajat. Nah, tetapi yang kita butuhkan ini hanya sudut ini. Sudut OAB atau sudut OBA kan besarnya sama aja karena ini adalah segitiga sama kaki. Nah, dari situ kan kita bisa tahu bahwa besar sudut OAB itu sama dengan besar sudut OBA, yaitu sama dengan 108 derajat dibagi 2, sama dengan 54 derajat. Nah, setelah itu kita bisa menghitung atau menentukan rumus luas dari segitiga AOB. Segitiga AOB luasnya kita gunakan rumus ketika diketahui dua sudut dan satu sisi, yaitu sisi kuadrat atau AB kuadrat dikali sin sudut A pada segitiga AOB, kemudian dikali sin sudut B pada segitiga AOB juga, kemudian per 2 kali sin A ditambah B. Nah, AB kuadrat ini kan adalah sisi S ya, berarti S kuadrat kali sin A. A-nya adalah ini tadi, 54 derajat. Terus B-nya pun juga 54 derajat. Per 2 kali sin 54 derajat ditambah 54 derajat. Hasilnya S kuadrat ini kan sama sinnya, berarti kan bisa saya tulis sebagai sin kuadrat 54 derajat seperti itu ya. Per 2 kali sin 108 derajat. Nah, itu baru luas satu segitiga, padahal yang kita inginkan adalah luas segi 5, di mana segi 5 itu ada 5 buah segitiga yang salah satu luasnya sudah kita tentukan. Jadi untuk menghitung luas segitiga A, B, C, D, E itu sama dengan 5 kali luas segitiga AOB, yaitu S kuadrat kali sin kuadrat 54 derajat per 2 kali sin 108 derajat. Ini adalah rumus luas segi 5 jika diketahui sisinya. Seperti itu. Sisinya. Nah, lanjut ke menghitung atau menentukan rumus luas segi 6 beraturan. Jadi caranya hampir mirip, tetapi di sini sisinya ada 6. Ilustrasinya seperti ini ya. Ada sebuah segi 6 di mana masing-masing titik sudutnya berada pada lingkaran dengan pusat O. Segi 6 tersebut adalah segi 6 A, B, C, D, E, F dan punya jari-jari lingkaran luar ya. Nah, yang pertama kita akan, ini R. Kemudian ini adalah S-nya. Nah, sekarang kita mau menentukan ini, besar sudut alfa. Jadi sudut alfa tersebut atau sudut AOB gitu ya, sudut AOB itu sama dengan sudut BOC, sama dengan sudut COD, sama dengan sudut DOE, sama dengan sudut EOF, sama dengan sudut FOA. Besarnya adalah 360 derajat, dibagi dengan banyak, ini pembagian sudutnya itu ada 6 ya, sehingga masing-masing itu besar sudutnya adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita bisa menentukan rumus luas segitiga
salah satu segitiga saja itu sudah mewakili luas segitiga yang lain. Misal saya mau memilih segitiga AOB. Luasnya adalah setengah kali rusuk-rusuknya, yaitu AO kali OB kali sin sudut AOB, yaitu sin alfa. Setengah AO-nya adalah jari-jari, OB-nya juga jari-jari, sin alfa. Atau bisa kita tulis sebagai setengah R kuadrat sin alfa. Nah, karena di situ ada 6 buah segitiga atau kita ingin menghitung luas segi 6 beraturan, berarti kan dari luas segitiga AOB kita kalikan dengan 6 karena ada 6 buah segitiga yang kongruen. Jadi kita dapatkan luas segi 6 A, B, C, D, E, F itu sama dengan 6 kali luas segitiga AOB, yaitu setengah kali R kuadrat sin alfa. Kalau kita hitung berarti 3 R kuadrat sin alfa. Seperti itu. Itu adalah rumus luas segi 6 A, B, C, D, E, F. Tentunya kita gunakan rumus ini jika unsur yang diketahui adalah jari-jari lingkaran luarnya. Nah, sekarang kita mau mencari rumus segi 6 beraturan jika yang diketahui adalah panjang sisinya. Jadi ini ya, sisinya ini. Nah, kita harus tahu dulu ini besar sudutnya berapa supaya nanti kita bisa memanfaatkan rumus luas segitiga jika diketahui 2 sudut dan 1 sisi. Nah, kita harus tahu dulu ya jumlah sudut pada segi 6 beraturan itu berapa mengikuti rumus ini. Nah, jadi jumlah sudut dalam segi 6 beraturan itu sama aja dengan 6 min 2 kali 180 derajat. Jadi 4 kali 180 derajat itu sama dengan 720 derajat. Nah, sekarang untuk masing-masing titik sudut, besar sudutnya adalah, atau kita bisa tulis besar sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan sudut E, sama dengan sudut F, sama dengan 720 dibagi 6 karena ada 6 titik sudut. Maka masing-masing adalah 120 derajat. Besar sudutnya 120 itu dari sini sampai sini. Gitu ya. Sehingga untuk masing-masing sudut OAB atau yang besarnya sama aja dengan sudut OBA itu sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang kita gunakan rumus luas segitiga. Jika diketahui 2 sudut 1 sisi yaitu AB kuadrat kali sin A pada segitiga AOB ya, kali sin B per 2 kali sin A tambah B. AB itu adalah S, berarti S kuadrat, sin, nah ini saya misalkan alfa, berarti kan ini juga alfa. Berarti sin alfa tadi ini adalah besarnya 60 derajat. Berarti sin 60 derajat kali sin 60 derajat per 2 kali sin 60 derajat ditambah 60 derajat. Maka menghasilkan S kuadrat sin kuadrat 60 derajat per 2 kali sin 120 derajat. Itu baru luas satu segitiga. Jadi kalau luas segi 6A, B, C, D, E, F itu sama aja 6 kali S kuadrat sin kuadrat 60 derajat per 2 kali sin 120 derajat. Ini bisa kita sederhanakan sehingga kita dapatkan luas segi 6A, B, C, D, E, F itu sama dengan 3S kuadrat sin kuadrat 60 derajat per sin 120 derajat. Ini adalah luas segi 6 beraturan jika yang diketahui adalah sisinya. Sekarang bagaimana cara mencari luas segi n beraturan atau segi banyak beraturan? Nah, kita gunakan kedua rumus atau keempat rumus yang sudah kita temukan tadi. Coba kita perhatikan. Yang pertama untuk menghitung luas segi n jika diketahui jari-jari lingkaran luarnya. Nah, tadi ketika kita ingin menghitung luas segi 5 kan dirumuskan dengan ini ya. 5 per 2R kuadrat sin ini 360 ya. Karena satu putaran kan ada 360 terus ada 5 buah segitiga. Berarti 360 bagi 5. Kemudian untuk yang luas segi 6 pun juga sama. Kita mencarinya menggunakan rumus 6 per 2R kuadrat sin 360 derajat per 6.
Sehingga kan bisa kita simpulkan untuk menghitung luas segi n beraturan, ini tadi 5, di sini 5, di sini juga per 5, kemudian di sini 6, ini per 6. Jadi kalau misal di sini segi n, rumusnya menjadi n per 2 r kuadrat sin 360 derajat per n. Nah, dengan rumus ini kalian bisa menggunakan untuk mencari luas segi, misal mau mencari segi 12, segi 13, segi 14, atau segi banyak yang lainnya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika diketahui sisinya atau rusuk dari segi n tersebut? Pada luas segi 5 tadi kan kita dapatkan rumusnya adalah 5s kuadrat sin kuadrat 54 per 2 sin 108. Ini bisa kita otak-atik sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Tapi ini kalau kita hitung sama aja akhirnya nanti bentuknya adalah ini. Jadi 5s kuadrat kali sin 5 min 2 kali 180 per 2 kali 5 dikuadratkan per 2 kali sin 5 min 2 kali 180 per 5. Untuk segi 6 bisa dibaca sendiri ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari luas segi n beraturan, kita gunakan rumus ini. N kali S kuadrat sin N min 2 kali 180 derajat per 2 kali N dikuadratkan per 2 kali sin N min 2 kali 180 derajat per, agak ribet ya kalau lihat dari bentuk ini. Kalau dihafalkan pun kelihatannya susah. Nah, kalau misal kalian sudah paham mengenai cara menentukan luas segi n beraturan menggunakan cara yang kita hitung segitiganya terlebih dahulu, nah kalian bisa menggunakan cara itu saja. Jadi kalian cari dulu luas satu segitiga pada segi n beraturan tersebut, terus nanti tinggal dikalikan ada berapa banyak segitiga dalam segi n tersebut gitu. Kalau misal mau mencari segi 12 ya berarti kalian masukkan tinggal kalian kalikan luas segitiga tadi dengan 12. Seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, hitunglah luas segi 5 beraturan yang panjang sisinya sama dengan 12 cm. Kalau ini saya gunakan rumus saja ya. Nah, segi 5 tadi untuk menghitung luasnya kita gunakan rumus 5s kuadrat sin kuadrat 54 per 2 sin 108 derajat. 5 S-nya adalah 12 ya, berarti 12 kuadrat sin 54 derajat per 2 kali sin 108. Nah, sudutnya ini bukan istimewa semua, jadi kita gunakan kalkulator untuk menghitungnya. Ini kalau kita kalikan, hasilnya adalah 720 sin kuadrat ya, sin kuadrat 54. Sin 54 itu 0,81, kita kuadratkan per 2 kali sin 108 itu sama dengan 0,95. Kalau kita hitung hasilnya adalah 248,63. Jangan lupa satuannya adalah cm persegi, seperti itu. Contoh yang kedua, hitunglah luas segi 12 beraturan yang titik-titik sudutnya terletak pada lingkaran berjari-jari 10 cm. Nah, ini kita gunakan rumus yang jika diketahui jari-jarinya, yaitu N per 2 kali R kuadrat sin 360 derajat per N. Tinggal kita masukkan, N-nya adalah segi 12 ya. Berarti 12 per 2, jari-jarinya adalah 10, berarti 10 kuadrat sin 360 per 12. Ini 6 kali 100 kali sin 360 dibagi 12, itu sama aja dengan 30 derajat. Hasilnya sama dengan 6 kali 100 kali sin 30 itu adalah setengah. Kita coret 3, didapatkan luasnya adalah 300 cm persegi. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.